Medis. Medis bisa ke depan panggung, Medis. Acara Anies makin sepi, beredar kabar door prize settingan. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Bangun jaringan sampai ke bawah, itu yang paling penting kita bangun. Dan ini kan bukan cuma Rela Batin, kita sekarang punya 74 simbol relawan yang ada di Konfederasi Nasional Relawan Anies. 74 itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, ini sebetulnya datang ke sana ini kan ingin ikut jalan sehat. Apalagi kuponnya gratis, kemudian hadiahnya umroh dan mobil, ya kan? Nah mereka yang mereka harapkan itu, mereka nggak berharap sama sekali bertemu dengan makhluk tukang tipu. Teman saya yang Anies banget itu ngotot bahwa jagoannya itu bakal jadi capres terkuat pada Pilpres 2024 nanti. Tapi sebaliknya saya bilang, Anies tidak akan bisa nyapres tahun depan. Itu justru semakin membongkar aib-aibnya sendiri. Makin lama rakyat Indonesia semakin pintar. Dulu Anies waktu dijual di pinggir jalan masih banyak yang mendatanginya karena diiming-imingi oleh door prize alias hadiah yang diundi untuk para hadirin. Hadiahnya nggak main-main Ferguso. Ada mobil, ada motor, emas batangan, sampai dengan uang tunai yang bisa mengundang iler para rakyat yang gampang dibodoh-bodohi. Anies dijual murah di panggung-panggung dengan iming-iming door prize. Lama-kelamaan makin menyusut. Loh kok bisa? Ternyata ada yang mengatakan bahwa door prize itu adalah settingan. Orang yang mendapatkannya diduga tim relawannya sendiri, sehingga bikin males. Lagi pula kalau yang dapat beneran, mereka mau bayarin pajaknya gitu. Saya kira event-event di mana Yohanes Baswedan dijajakan adalah sebuah event yang dibuat sedemikian rupa oleh event organizer. Supaya nanti dikira ramai, maka video yang diambil adalah di tengah-tengah. Strategi membuat sebuah acara dikira ramai adalah dengan pengambilan citra foto dari kerumunan, sehingga 10 orang yang ada di depannya memenuhi setiap sudut pengambilan gambar. Saya belajar hal ini di sebuah company yang melakukan iklan. Tapi apakah sebetulnya ramai? Tentu saja tidak. Angle dari pengambilan gambar itu penting. Coba kalau kita ramai-ramai selfie, jangankan 10 orang, 5 orang saja sudah sesak. Artinya, cara membuat ramai itu gampang. Lalu setelah pengambilan gambar atau video di sudut yang diinginkan, mereka membuat narasi seolah-olah ramai. Tapi jangan pernah lakukan pengambilan gambar lewat drone yang menampakkan sebetulnya yang terjadi. Perspektif drone itu benar-benar membuat kita sama-sama mengetahui apa yang terjadi. Tapi jangan tinggi-tinggi, nanti ketahuan begonya. Kayak di acara 212, pendukung Anies yang ibadah di sebuah bangunan yang dibangun di era Bung Karno yang menandakan titit. Ibadah kok menyembah simbol kejantanan alias titit, makanya nggak heran otak mereka itu loh. Aduh, sudahlah nggak usah dilanjutin. Sehingga angka 7 juta di Monas itu bisa kita sebut hoax. Kenapa? Ya karena pengambilan gambar dari drone terkesan ramai, ketinggiannya juga rendah. Membandingkan dengan konser Woodstock pada tahun 1969, hanya 400.000 orang. Tapi fotonya begini, sedangkan Monas diprediksi cuma 600.000 saja, atau mentok-mentok ya 1 juta lah. Itu pun bayarannya 100 miliar. Dan apalagi ditambah door prize. Door prize yang acara Monas itu nggak nanggung-nanggung, door prize-nya surga. Jadi dari sini kita bisa paham kalau Anies itu suka pakai cara pencitraan bego. Makin dilakukan, kebegoannya makin membuncah. Makin lama, makin nggak jelas, makin kebongkar kedunguannya. Door prize pun ternyata fiktif. Bagaimana menurut Anda? Masa lalu buktikan Anies tidak tegas pada ormas garis keras. Ditulis oleh Fransan Arianto dari laman siwar.com. Wah, nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang, nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Ya, sederhana. The best predictor of future pattern is your past pattern. Bicara tentang masa depan, lihatlah masa lalu. Lihatlah masa lalu. Okay. Jadi
ketika kemudian kita memberikan asumsi, lagi-lagi asumsi ya, asumsi, asumsi itu diulang-ulang seakan itu kenyataan. Asumsi apapun lah. Hizbut Tahrir merupakan ormas Islam yang menjadi korban kriminalisasi, bahkan korban terorisasi. Di mana Hizbut Tahrir dengan konsep khilafahnya difitnah, ingin melakukan subversif, difitnah ingin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan negara. Itu semua fitnah. Karena itu di sini ingin saya sampaikan bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Tentang kedudukan Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam adalah organisasi Islam yang tidak pernah dinyatakan terlarang, baik oleh peraturan perundangan, baik oleh keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, dan juga termasuk oleh putusan pengadilan. Sebelumnya hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Lah ini wajar. Anies Baswedan tidak berani menjawab tegas soal HTI dan FPI dalam perbincangan dengan Meriana. Saat itu Anies ditanya tentang adanya kekhawatiran soal kemungkinan diperbolehkannya kembali FPI dan HTI jika Anies menjadi presiden. Pertanyaan Meriana sebenarnya bisa dijawab dengan sederhana. Anies bisa saja langsung menjawab bahwa kekhawatiran itu tidak benar dan berlebihan. Bisa juga dengan jawaban yang lebih tegas bahwa Anies tidak akan memperbolehkan kembali organisasi terlarang. Entah mengapa Anies tidak menggunakan jawaban semacam itu tetapi memakai kalimat berputar-putar yang tidak berisi jawaban. Hal ini mengherankan karena Anies baru saja menantang untuk membuktikan bahwa dia radikal ketika Meriana menanyakan soal HTI dan FPI. Mengapa Anies tidak langsung saja menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan kembali FPI dan HTI? Ia memilih menjawab dengan kalimat ala motivator, "The best predictor of one behavior is the past behavior." Arti jawaban itu kurang lebih adalah pembuat prediksi terbaik untuk sikap seseorang adalah sikapnya di masa lalu. Anies mengajak untuk melihat rekam jejaknya di Jakarta selama 5 tahun yang sama sekali tidak menghasilkan kebijakan yang diskriminatif. Seluruh kebijakannya selama 5 tahun tidak ada yang membuat perpecahan di Jakarta. Benarkah demikian? Percaya diri boleh, tapi jejaknya tidak begitu. Apakah pernah Anies melarang kegiatan FPI dan HTI selama menjadi gubernur? Tak pernah kan? Anies justru banyak mengizinkan kegiatan mereka yang sering menggelar demo di sekitar Monas. Selain itu, Anies juga termasuk orang pertama yang mengunjungi pentolan FPI saat sang pentolan datang dari Arab Saudi. Selain itu, berkali-kali Anies seolah menggaungkan semangat mendukung Palestina saat ada konflik Israel-Palestina. Apakah Anies tidak tahu bahwa konflik itu digunakan untuk saling menjelekan antara agama di Indonesia? Dengan memilih memakai syal bendera Palestina, Anies justru semakin memperuncing pertentangan antar agama yang sebenarnya tidak tepat itu. Wajar saja sih Anies memilih berbagai tindakan itu karena dia harus memuaskan para pendukung yang menjadikannya gubernur. Tak mungkin bisa melarang kaum radikalis karena merekalah yang mendukung Anies. Kisah masa lalu itu pun mau diulangnya kembali. Begitu dideklarasikan oleh Nasdem, Anies pun meminta restu dari sang pentolan FPI. Kalau merujuk kalimat motivasi ala Anies soal pembuat prediksi terbaik, maka prediksi bahwa FPI dan HTI kembali berkibar jika Anies berkuasa adalah prediksi terbaik. Di Jakarta dia tidak pernah berani melarang kegiatan FPI HTI. Ia justru tampak mempunyai relasi akrab dengan pentolan ormas garis keras. Prediksi dari tindakan masa lalunya tepat menggambarkan bahwa ormas garis keras bisa semakin besar jika Anies berkuasa. Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana?